Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Baik, harap kabar anak-anak semuanya dalam kondisi yang baik, sehat, penuh semangat bersama keluarga. Baik juga percaya sebelum anak-anak memulai pelajaran agama hari ini, anak-anak sudah berdoa. Ya. Materi kita hari ini bertema mengembangkan diri dengan bekerja sama. Kenapa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Kenapa kita harus membangun kerjasama? Pertama, bahwa manusia ini tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, anak-anak semuanya. Dan pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Ya. Setiap manusia ini hidup, berada, dan bersama-sama dengan orang lain. Manusia hidup di tengah lingkungan, ya, bersama untuk meraih tujuan, yaitu apa tujuannya? Bahagia bersama orang lain. Bersama dengan orang lain, manusia bisa saling untuk memengaruhi, saling untuk bertukar pikiran, saling untuk membantu, saling belajar bersama, ya. Nah, anak yang terkasih, coba bayangkan kalau kalian hidup sendiri. Kalau kalian hidup sendiri, apa yang kamu rasakan, ya kan? Tidak ada yang diajak berbicara, ya. Tidak ada yang diajak berdiskusi. Kalau mengalami kesulitan hanya sendiri atau oleh karena tidak ada yang membantu, seperti itu, ya. Nah, kebersamaan kita ini tentunya juga diwarnai suatu perbedaan. Apa itu perbedaannya? Di antara kita pasti juga memiliki kemampuan-kemampuan yang unik, kemampuan-kemampuan yang berbeda-beda. Pekerjaan-pekerjaan di sekitar kita ini juga berbeda-beda. Nah, maka dari itu, dengan cara bekerja sama ini dianjurkan untuk kita saling untuk melengkapi. Dengan bekerja sama kita bisa saling melengkapi. Saya ulangi lagi, dengan bekerja sama kita bisa saling melengkapi. Contohnya dalam pekerjaan pun ada yang sopir, ada yang nelayan, ya, ada yang menjadi guru. Nah, ini saling melengkapi. Kan? Seorang guru ini juga butuh ikan juga butuh nelayan untuk mendapatkan ikan, ya kan? Nah, seperti itu. Dan nelayan pun juga butuh guru untuk mengajari anaknya. Anak nelayan juga bisa tambah pintar, seperti itu. Ini adalah wujud kerjasama. Wujud kerjasama semuanya. Ya, Mari akan membacakan tentang kitab, ya, pengajaran Santo Paulus tentang satu tubuh banyak anggota. Anak-anak juga bisa menyimak dari buku halaman 38. Surat pertama Rasul Paulus pada jemaat di Korintus bab 12 ayat 16 sampai 26. Karena tubuh juga tidak sendiri dan satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan dan aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata dan tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya saling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut
pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Nah, terkasih, Santo Paulus ini memberikan nasihat kita supaya apa? Supaya kita untuk menjadi satu di dalam Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda, ya, seperti telinga kemampuan mendengarkan, seperti mata kemampuannya melihat, ya kan, seperti mulut kemampuan berbicara, tetapi kita memiliki satu tubuh, satu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini adalah satu tubuh Yesus Kristus. Dari situ kita diajak untuk tidak saling meremehkan, untuk tidak saling menghina, untuk tidak saling membeda-bedakan satu sama lain. Tetapi kita diajak untuk melengkapi bersama Tuhan. Kita diajak untuk bekerja sama. Kita diajak untuk hidup berdampingan. Dan tentunya hidup dalam bahagia bersama kasih Tuhan. Ya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Santo Paulus memberikan pesan bahwa setiap orang tidak akan bisa tumbuh dan berkembang sendiri-sendiri, ya, tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kita tidak akan bisa untuk tumbuh sendiri-sendiri. Bekerja sama itu bukan suatu hal yang mudah. Misalnya di sini berlima, ada yang saling usul, lalu usulnya tidak diterima, nanti ada yang tersinggung, ya kan? Ya. Tetapi kita mulai terbuka untuk mau menerima, ya, mau menerima usulan orang, atau kita juga tidak tersinggung ketika ide kreatif kita tidak digunakan misalnya, tapi kita mau bekerja sama untuk memberikan yang terbaik bagi tim. Tim kita ini siapa? Tim kita adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Tim di keluarga anak-anak ini adalah orang tua. Ketika anak-anak bisa menuruti perintah orang tua, berarti anak-anak juga bisa bekerja sama bersama keluarga. Ya kan? Contoh sederhananya, nak tolong disapu, menyapu rumah. Nak tolong mencuci piring, mengikuti perintah untuk mencuci piring. Itu namanya bekerja sama di dalam keluarga. Sederhana kan? Nah, baik, itu pelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa memetik makna dari pelajaran ini, dan anak-anak jangan lupa untuk mengerjakan soal yang nanti Pak Erik share lewat link Google Form, dan kalian bekerja di situ, ya. Misalnya nasihat yang disampaikan Santo Paulus, tadi kan coba disampaikan, apakah anggota tubuh kita sendiri, apakah anggota tubuh kita dapat berdiri sendiri, ya kan? Apakah anggota tubuh kita dapat berdiri sendiri, ya atau tidak? Mengapa? Tolong dijelaskan. Lalu bagaimana kita memperlakukan setiap anggota tubuh kita, ya? Apakah kita tidak suka dengan mata, ataukah kita tidak suka dengan telinga, ataukah kita menerimanya? Lalu bagaimana kamu merawatnya, ya? Nanti dijelaskan. Dan bagaimana sikap kita untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam kelompok, ya, nanti bisa dijawab, dijelaskan di Google Form. Demikian pelajaran kita agama hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin.